kembali dengan Bu Amel dengan pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini Bu Amel akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Nusantara. Setelah kemarin kita bahas tentang kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Mataram, Pajang, dan juga Kesultanan Banten. Sekarang kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Gorontalo dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Oke, kita bahas Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon ini penguasanya bernama Lebe Usa. Kemudian menurut berita dari Tom Pierce bahwasanya Kesultanan Cirebon ini merupakan wilayah dari Kerajaan Demak. Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati ini menikahi Pakungwati, kemudian menggantikan mertuanya dengan mendirikan Keraton Pakungwati di sebelah Keraton Kasepuhan. Pada masa kepemimpinan Syarif Hidayatullah ini, kerajaan atau Kesultanan Cirebon mengalami puncak kejayaan dengan mendirikan Masjid Cipta Rasa di dekat alun-alun Keraton Pakungwati. Sunan Gunung Jati ini adalah penyebar agama Islam di Jawa Barat atau Sunda. Makanya beliau dijuluki sebagai Pandita Ratu. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568, kemudian dimakamkan di Bukit Sembung. Kekuasaan selanjutnya digantikan oleh putranya bernama Pangeran Suwarga. Menjelang abad ke-17, Kesultanan Cirebon ini diwarnai dengan perjanjian-perjanjian dengan VOC. Semenjak tahun 1697, kemudian Keraton Kasepuhan dan Kanoman terbagi lagi atas Kacirebonan dan Kaprabonan. Selanjutnya adalah Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo ini merupakan gabungan dari Kerajaan Goa yang didirikan oleh Sultan Alauddin dan Kerajaan Talo yang didirikan oleh Sultan Abdullah. Kemudian penerusnya adalah Sultan Hasanuddin yang membawa Kerajaan Gorontalo mencapai puncak kejayaannya dengan berhasil menguasai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal inilah yang membuat VOC ini ingin menghancurkan Kerajaan Gorontalo dengan cara yang pertama adalah melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu. Yang kedua adalah melakukan politik divide et impera dengan cara mengadu domba Kerajaan Bone yaitu Arupalaka dengan Sultan Hasanuddin. Sehingga tahun 1666 pecah perang antara Arupalaka dan Sultan Hasanuddin. Kali ini Arupalaka ini bergabung dengan VOC untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin. Tahun 1667, Sultan Hasanuddin kalah dan terpaksa harus menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya adalah 1. Makassar harus mengakui monopoli VOC. Yang kedua adalah Benteng Gorontalo harus diserahkan ke VOC. Yang ketiga adalah Makassar harus ganti rugi akibat perang yang terjadi antara VOC dengan Gorontalo. Dan yang terakhir adalah Makassar atau Gorontalo harus menyerahkan 100 budak belian kepada VOC. Perlawanan selanjutnya melawan VOC dilanjutkan oleh Syekh Yusuf. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri sekitar tahun 1257 bertepatan dengan pengangkatan Raja Bab Masyur Mulamo. Islam masuk ke Ternate itu sekitar abad ke-13, yaitu diperkenalkan oleh pedagang-pedagang dari Arab. Sistem pemerintahan di Kerajaan Ternate ini adalah kesultanan sehingga raja itu bergelar sultan. Setelah Sultan marhum wafat, kemudian tahta Kerajaan Ternate digantikan oleh Sultan Zainal Abidin. Ketika dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, ternyata Ternate ini menghasilkan rempah-rempah yang melimpah. Hal inilah yang membuktikan bangsa-bangsa asing yang pada saat itu berada di Ternate tertarik untuk menguasai Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mengalami puncak kejayaan pada masa dipimpin oleh Sultan Babuloh. Beliau berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Untuk menjaga perdagangannya, Ternate membentuk Uli 5 atau Persekutuan 5 Saudara yang terdiri dari Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate.
Sultan Babullah wafat pada tahun 1583 yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Berkat. Kemudian keruntuhan kerajaan Ternate ini diakibatkan oleh politik divide et impera atau adu domba yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol dengan cara memecah belah kerajaan Ternate dan Tidore. Tetapi kemudian akhirnya kerajaan Ternate dan Tidore sadar dan akhirnya bersatu mengusir Portugis dan Spanyol. Tetapi ternyata setelah mereka berhasil mengusir Portugis dan Spanyol, mereka harus menghadapi VOC. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di Tidore, yaitu wilayah Maluku Utara. Wilayahnya meliputi Halmahera, Kai, Seram sampai dengan Irian Jaya. Raja pertama dari kerajaan Tidore adalah Muhammad Aqil tahun 1081. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa dipimpin oleh Sultan Nuku. Beliau berhasil menyatukan kerajaan Ternate dan Tidore dengan bekerja sama dengan Inggris untuk mengusir Portugis dan Spanyol. Ketika Sultan Nuku sudah wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Sultan Zainal Abidin. Runtuhnya kerajaan Tidore sama halnya dengan kerajaan Ternate, yaitu sama-sama diadu domba oleh Portugis dan Spanyol. Untuk mengusir Portugis dari tanah Maluku, kemudian Tidore membentuk Uli 9. Kalau tadi di kerajaan Ternate itu membentuk Uli 5 untuk kepentingan perdagangan, berbeda lagi dengan kerajaan Tidore membentuk Uli 9 untuk mengusir Portugis dari tanah Maluku yang dipimpin oleh Tidore. Sebenarnya masih banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berkembang di Indonesia, tetapi kali ini Ibu hanya membahas kerajaan-kerajaan yang paling familiar di sekitar kita. Selanjutnya adalah jaringan keilmuan di Nusantara. Sebenarnya dengan adanya Wali Songo di Kerajaan Demak ini sudah menyebarkan Islam sampai ke pelosok penjuru Indonesia. Kerajaan-kerajaan dijadikan sebagai tempat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan agama Islam. Ada yang dengan pendidikan pondok pesantren, kemudian pondok pesantren itu tersebar di seluruh Indonesia. Ternyata tak kalah pentingnya Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan pertama yang bercorak Islam di Indonesia itu dijuluki Serambi Mekah, karena di Aceh itu adalah pelopor penyebaran agama Islam di Indonesia. Selain kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Sumatera atau Aceh, juga di wilayah-wilayah lain seperti di Indonesia bagian timur seperti Ternate, Tidore, kemudian sampai dengan ke Papua juga ada pusat-pusat pendidikan atau jaringan keilmuan yang disebarluaskan di sana. Oke, selanjutnya kita bahas tentang akulturasi. Kalau di bab sebelumnya kita membahas antara kebudayaan asli Indonesia dengan Hindu-Buddha, kali ini kita akan membahas bercampurnya kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama adalah seni bangunan, meliputi menara dan masjid. Yang kedua adalah makam. Menara dan masjid di Indonesia pada saat itu mengalami percampuran kebudayaan dengan sebelum masuknya Islam, yaitu kebudayaan Hindu-Buddha. Atap dari masjid itu biasanya berbentuk tumpang. Semakin ke atas itu semakin kecil dan bertingkat. Biasanya atas sendiri itu berbentuk limas. Ada 3 buah tingkatan atau ada juga yang 5 tingkatan. Fungsi menara pada saat itu bukan dijadikan sebagai tempat mengumandangkan azan, berbeda dengan menara-menara di luar negeri yang digunakan untuk mengumandangkan azan. Di Indonesia, untuk menandai waktunya sholat itu dengan cara menabuh beduk. Contohnya itu berada di Masjid Kudus dan Masjid di Banten, yaitu peninggalan dari Kesultanan Banten. Kemudian masjid biasanya dibangun dekat dengan pusat kota atau pusat kerajaan, tetapi ada juga yang dibangun di dekat makam. Selanjutnya adalah seni bangunan makam ya. Makam biasanya dibangun di dekat Masjid Agung, seperti makam-makam Kerajaan Demak, Raja-Raja Demak, kemudian Raja-Raja Mataram. Tetapi ada juga makam yang dibangun di dataran tinggi, seperti makam Sultan Agung itu kan di daerah Imogiri itu ya, di dataran tinggi. Hal ini membuktikan bahwasanya ada percampuran dua kebudayaan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu-Buddha, karena kalau mereka memakamkan raja-raja di dataran tinggi itu
uh, balik lagi di alkulturasi pembangunan punden berundang, jadi kepercayaan roh nenek moyang. Tetapi kemudian setelah kerajaan-kerajaan atau peradaban Hindu-Buddha runtuh di Indonesia, dan tidak ada lagi pembangunan candi-candi. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh orang-orang Islam dengan cara mendirikan makam-makam di tempat yang tinggi. Tradisi pemakaman. Jadi ternyata orang Islam juga mendapatkan pengaruh dari orang Hindu-Buddha, yaitu adanya peti jenazah. Tidak hanya dari Hindu-Buddha ya, ini juga merupakan tradisi dari roh nenek moyang kita. Yang kedua adalah seni ukir. Jadi seni ukir pada masa pengaruh Islam di Indonesia ini tidak mengalami perkembangan yang pesat, karena di dalam ajaran Islam ini sendiri tidak boleh menggambar, mengukir makhluk-makhluk hidup. Berbeda dengan pada masa kerajaan Hindu-Buddha, mereka membuat patung-patung penjelmaan dewa, siapa dewa. Tetapi kemudian hal itu dialihkan dengan cara mengukir pintu-pintu. Motifnya bukan lagi manusia, tetapi digantikan dengan motif bunga, kemudian motif dedaunan dan motif-motif lainnya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh lagi dari seni ukir adalah ukiran-ukiran pada pintu atau tiang menggunakan kaligrafi, tetapi kemudian bentuk kaligrafinya itu dibuat menyerupai misalnya wayang. Kemudian ada juga orang yang sedang duduk di antara dua sujud, ada juga yang sedang ruku atau gerakan sholat. Yang ketiga adalah seni sastra dan aksara. Ada 4. Yang pertama adalah hikayat, yang kedua adalah babat, yang ketiga adalah syair, dan yang keempat adalah suluk. Hikayat adalah karya sastra yang berisi tentang cerita sejarah atau dongeng dari berbagai peristiwa yang menarik tentang keajaiban dan tidak masuk akal. Yang kedua adalah babat. Babat ini hampir sama dengan hikayat, tetapi ceritanya tidak selalu tentang fakta. Contohnya adalah babat Tanah Jawa. Yang ketiga adalah syair. Syair itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perkataan atau bisa disebut juga dengan sajak. Yang terakhir adalah suluk. Suluk ini merupakan karya sastra yang berupa kitab yang berisi tentang tasawuf. Alkulturasi yang keempat adalah kesenian. Kesenian yang pertama adalah Seudati. Seudati ini merupakan pertunjukan atau tari-tarian yang dimainkan oleh 8 orang yang diiringi dengan lagu-lagu sholawat. Ini tariannya berasal dari Aceh. Yang kedua adalah kesenian wayang. Kita ingat ya, wayang ini merupakan asli dari kebudayaan Indonesia yang kemudian dikembangkan lagi oleh Amir Hamzah dengan pertunjukan wayang golek. Yang ketiga adalah permainan debus. Permainan debus ini pada puncak acara biasanya para penari ini menusukkan benda-benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tentunya ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah ahli atau sudah tahu caranya supaya tidak meninggalkan luka. Alkulturasi yang kelima adalah kalender. Sistem kalender yang dibuat oleh Sultan Agung yang merupakan raja dari kerajaan Mataram ini dengan mengubah nama bulan-bulan pada tahun Saka. Contohnya, bulan Muharram diganti dengan bulan Sura, bulan Ramadan diganti bulan Pasa. Kemudian perhitungan kalender dari Sultan Agung ini dimulai sejak tanggal 1 Sura tahun 1555, atau kalau dalam kalender nasional itu sama dengan tanggal 8 Agustus 1633. Dan kalender yang dibuat oleh Sultan Agung itu kemudian digunakan oleh orang-orang Jawa untuk berbagai peristiwa. Contohnya peristiwa pernikahan, perkawinan sama ya, penduren, ruah, ataupun maulid. Biasanya kalau kita orang Jawa jangan nikah bulan misalnya apa ya, bulan Sura, nanti katanya ada musibah dan sebagainya. Oke, ternyata bab 4 sudah selesai nih anak-anak semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap di rumah, dan jangan lupa tugas dari Bu Guru, Bu Amel, atau guru-guru yang lain segera dikerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.